Pernah kepikiran nggak ya, apa AI itu bisa benar-benar paham masa lalu kita? Maksudnya bukan cuma hafal tanggal atau nama loh, tapi beneran ngerti konteksnya gitu. Nah, pertanyaannya ternyata lebih dalam dari kelihatannya. Dan yuk kita kupas bareng-bareng. Jadi gini, pertanyaannya tuh bukan soal AI bisa tahu sejarah atau enggak. Kalau cuma tahu sih ya jelas bisa. Tapi, bisakah AI itu memahami sejarah? Paham konteksnya, bisa menafsirkan sumber-sumber yang kadang malah bertentangan. Dan yang paling penting, bisa nangkep nuansa dari cerita manusia itu sendiri. Nah, disitulah tantangan terbesarnya. Oke, sebelum kita jauh ngomongin AI, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Kenapa sih sejarah itu susah banget? Bahkan buat kita, manusia loh. Soalnya sejarah itu, ya, lebih dari sekedar daftar kejadian kan? Sejarah itu yang ngebentuk identitas kita, yang jadi panduan buat masa depan, yang bantu kita ngerti akar dari masyarakat kita sekarang. Bahkan, sejarah itu melatih kita buat berpikir kritis dan menghargai betapa beragamnya dunia ini. Jadi poin utamanya di sini, sejarah itu soal skill interpretasi, bukan cuma ngapalin fakta. Para peneliti juga bilang nih, kalau menalar sejarah itu bukan kayak ngolah data yang rapi jali. Justru sebaliknya, seorang sejarawan itu harus bisa berenang di lautan sumber yang nggak lengkap, yang macam-macam banget bentuknya. Mulai dari naskah kuno, prasasti batu, sampai peta dan gambar-gambar tua. Mirip-mirip kerjaan detektif yang super rumit deh. Nah, kerumitan kayak beginilah yang jadi tembok besar buat AI. Yuk kita lihat kenapa AI yang canggih sekalipun seringkali ya angkat tangan kalau sudah urusan sejarah. Ini dia nih letak masalahnya. AI itu jago banget kalau disuruh ngolah teks digital yang bersih, rapi, pakai bahasa modern. Tapi sejarah? Wah, sejarah itu ngasihnya soal yang beda banget. Naskah tulisan tangan yang udah rusak, 29 bahasa kuno dan modern yang campur aduk, belum lagi sumber-sumber lain kayak peta dan gambar. AI memang jago banget buat ngingat fakta, tapi sejarah itu minta dia buat nyelesain cerita-cerita yang seringkali saling tabrakan. Model AI yang umum kita kenal, kayak GPT-4 gitu, emang canggih banget, nggak ada yang bantah. Tapi mereka itu bukan spesialis. Mereka nggak punya peralatan khusus buat nanganin tantangan-tantangan unik yang barusan kita bahas. Ibaratnya, mereka itu dokter umum yang disuruh ngerjain operasi otak. Butuh spesialis kan? Terus gimana dong caranya kita bikin sejarawan AI yang lebih jago? Jawabannya ternyata dimulai dari sebuah ujian. Logis kan? Kita nggak bisa bikin sesuatu jadi lebih baik kalau kita nggak tahu cara ngukurnya. Dan inilah dia, His Bench. Ini adalah soal ujian komprehensif pertama yang sengaja dibuat buat ngetes kemampuan AI dalam menalar sejarah. Dan yang bikin ini keren, yang ngerancang itu lebih dari 40 ahli sejarah loh. Keterlibatan mereka ini penting banget buat mastiin kalau ujiannya tuh beneran cerminan dari susahnya kerjaan sejarawan. Total ada 414 pertanyaan berkualitas tinggi. Jadi ini bukan ujian main-main. Ujiannya ini ada tingkatannya. Anggap aja kayak di sekolah. Level 1 itu level dasar. Fokusnya ke ngecek fakta sama interpretasi sumber-sumber yang dokumentasinya jelas. Ya, kayak mata kuliah sejarah 101 gitu deh. Nah, di level 2 kita naik kelas. Soalnya mulai lebih susah. Di sini AI dituntut buat bisa nyambung-nyambungin informasi, menafsirkan sumber lebih dalam, dan nyari hubungan sebab akibat. Ini udah setara sama tugas-tugas mahasiswa S1 lah. Dan terakhir, level 3. Wah, ini puncaknya. Ini tantangan level ahli. Setara sama ngerjain disertasi PhD. Pertanyaannya tuh melibatkan sumber yang langka, pakai banyak bahasa, bahkan lintas disiplin ilmu. Level ini emang sengaja dibuat buat nyiksa dan ngetes batas kemampuan AI manapun. Oke, soal ujiannya udah siap. Sekarang waktunya kita kenalan sama peserta barunya yang emang dirancang khusus buat bisa ngerjain ujian ini. Kenalan yuk sama His Agent. Kuncinya di sini, His Agent ini bukan cuma AI yang lebih pinter, tapi AI yang peralatannya lebih lengkap. Dasarnya sih sama, pakai LLM atau Large Language Model yang canggih, tapi dia dibekali seperangkat toolkit khusus buat menalar sejarah. Bayangin aja, detektif yang bawa peralatan forensik paling mutakhir. Terus, apa aja sih isi toolkitnya? Wah, macam-macam. Ada OCR canggih yang bisa baca tulisan tangan di naskah kuno. Ada penerjemah multibahasa yang ngerti bahasa-bahasa purba. Ada juga pencarian gambar terbalik buat ngidentifikasi foto-foto atau gambar bersejarah. Bahkan, dia bisa langsung nyari literatur dari jurnal-jurnal ilmiah. Keren ya, setiap alat ini tuh jawaban langsung dari tantangan-tantangan yang kita omongin di awal tadi.
Oke, jadi kita udah punya ujian yang super susah dan peserta yang super spesialis. Sekarang waktunya pertandingan dimulai. Kita lihat gimana hasilnya dan apa artinya ini buat babak baru AI dalam memahami dunia kita. Jadi, gimana hasilnya? Lulus nggak nih si jagoan kita? Jawabannya, lulus dengan nilai yang luar biasa. Coba deh lihat grafiknya. Histargen yang di bar pertama itu dapat skor akurasi 27,54%. Angka ini jauh ngalahin model-model AI umum yang paling canggih sekalipun. Bahkan yang udah dikasih akses internet kayak GPT-4o yang skornya cuma 18,6%. Biar lebih kebayang ya, ini tuh peningkatannya hampir 50% dibandingin GPT-4o biasa yang punya akses online. Ini bukan sekedar peningkatan kecil-kecilan loh, ini lompatan yang signifikan banget. Dan dampaknya ini lebih luas dari sekedar urusan sejarah loh. Keberhasilan ini tuh jadi kayak batu loncatan penting buat peran AI di bidang humaniora secara keseluruhan. Ini ngebuka jalan buat AI bisa ikut bantu di bidang-bidang rumit lain yang butuh interpretasi, kayak sastra, seni, atau bahkan filsafat. Seperti kata para penelitinya, proyek ini benar-benar meletakkan fondasi yang kokoh buat AI biar bisa menalar sejarah dari berbagai macam sumber. Perjalanannya memang masih panjang, tapi ini adalah langkah awal yang sangat-sangat menjanjikan. Nah, semua ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau AI aja bisa bantu kita buat lebih dalam memahami masa lalu kita, kira-kira pertanyaan apa ya yang harus kita ajukan ke dia soal masa depan kita?